Kita baca berita ya dari Republika. Dari Republika, catut nama Pertamina, 2 pelaku penipuan lowongan kerja ditangkap. Yuk, kita seru nih kayaknya, kita baca ya. Ya, tim cybercrime Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan membongkar kasus penipuan lowongan kerja. Jadi modusnya lowongan kerja. 2 orang pelaku setelah ditetapkan tersangka yaitu SL dan AP yang masih mempunyai hubungan keluarga. SL adalah istri AP dan AP adalah suami. Wah, ini suami istri nih, pelakunya suami istri. Modusnya penipuan lowongan pekerjaan ya. Kita lanjutkan ya. Kedua pelaku ditangkap di Kabupaten Pinrang, Sulsel dalam waktu 30 jam setelah pelaporan. Wah, cepet nih responnya Pak Polisi ini cepet sekali ya. 30 jam setelah pelaporan. Pengungkapan kasus ini bermula ketika Pertamina melaporkan adanya penipuan mengatasnamakan perusahaan BUMN tersebut. Oh, karena yang melaporkan Pertamina ya. Ya, jadinya cepet ya. Modus operandi yang dijalankan tersangka menurut Helmi mencatut nama Pertamina dengan menawarkan pekerjaan melalui media sosial. Jadi buka lowongan di media sosial. Setelah ada calon korban yang masuk menyerahkan lamaran, mereka diminta untuk mengisi link yang disiapkan oleh pelaku. Jadi buka lowongan kerja ya lewat media sosial, kemudian kalau ada yang lamar disuruh klik suatu link. Nah, dari link itu para korban mengidentifikasi para korban. Dari link itu para pelaku mengidentifikasi para korban, diantaranya nomor ponsel. Setelah itu para tersangka menghubungi korbannya melalui WA. Jadi suruh ngisi link, kemudian menghubungi korban ini melalui WhatsApp. Ya, lanjut ya. Mereka dihubungi melalui WA tentang undangan untuk menindaklanjuti pendaftaran yang dimaksud bahwa dia diterima sebagai pegawai Pertamina. Wah, cepetnya proses kan ya bertahap ya. Jadi ini ada lowongan pekerjaan Pertamina, kemudian bagi pendaftar disuruh klik link. Nah, setelah klik link ngisi form. Setelah ngisi form dihubungi lewat WA bahwa ini diterima. Jadi korbannya ini diinformasikan bahwa diterima kerja di Pertamina gitu ya. Nah, pelaku menyampaikan kepada para korban bahwa mereka tidak ditempatkan di daerah domisilinya, melainkan di Pertamina di lain daerah. Oke. Para pelaku pun meyakinkan korban bahwa mereka perlu mengeluarkan biaya transportasi dan penginapan. Nah, ini ya. Ini modusnya ya. Selanjutnya tersangka memasukkan bukti pengiriman tiket pesawat seakan-akan ini resmi sehingga korban mengirimkan uang transportasi beserta biaya penginapan. Nah, modusnya gitu ya, sebar lowongan lewat media sosial, kemudian ada yang daftar, disuruh klik link, ngisi biodata, setelah itu dihubungi via WhatsApp, kamu keterima, tapi ditempatkan di luar pulau gitu kan ya, terus kemudian diberi tiket pesawat sama biaya akomodasi yang disuruh membayar pelaku ini, disuruh membayar si korban kan nurut aja karena ada seolah-olah gambarnya booking pesawat sama hotel gitu, akhirnya si para korban ini transfer ke pelaku. Nah, gitu ya. Yang kemudian pelakunya ternyata ini bohong gitu. Ternyata nggak jadi terima kerja. Jadi hati-hati ya teman-teman ya. Jangan asal percaya kepada orang-orang yang kita temui di internet gitu loh, di media sosial ya. Ujung-ujungnya ya seperti ini. Dikira beneran padahal ini hanya scam ya. Ini menjadi pembelajaran kita bersama, hati-hati dalam bermedia sosial. Tetap waspada dan hati-hati selalu ya. Sampai ketemu di berita-berita selanjutnya.